Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Duh, gaya hidup bikin korup. Ya, pekan lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alex Marwata, mengunjungi Nusa Tenggara Timur dalam satu agenda diskusi di Hotel Aston Kupang. Wakil Ketua KPK ini menyebutkan bahwa NTT termasuk salah satu daerah yang rawan korupsi. Kok bisa? Ya, itu penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun sampai saat ini baru satu kasus yang mendapatkan atensi KPK, yakni kasus bawang merah di Kabupaten Malaka. Tetapi NTT sudah masuk dalam radar daerah rawan korupsi. Karena itu, dalam pertemuan bersama dengan berbagai unsur pemerintahan di provinsi maupun kabupaten kota, sang wakil ketua KPK itu menegaskan bahwa untuk meminimalisir korupsi di Nusa Tenggara Timur dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, perbaikan sistem. Harus dilakukan perbaikan sistem. Lalu yang kedua, tata kelola. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Jadi ini 3 hal yang menjadi kunci agar suatu daerah terbebas dari praktik-praktik korupsi. Dan untuk kita ketahui bahwa ada 8 titik rawan korupsi. Ya, ini mesti menjadi pengetahuan publik juga bahwa ada 8 titik rawan korupsi dalam urusan pembangunan, dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Yang pertama, itu di aspek perencanaan. Lalu, di aspek penganggaran. Seterusnya, perizinan, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, manajemen aparatur sipil negara, penerimaan pajak, dan tata kelola dana desa. Ya, kalau kita melihat bahwa dari 8 unsur ini adalah aspek-aspek yang menyumbang banyak koruptor. Dengan kata lain, menyalahgunakan tata kelola 8 aspek ini, maka konsekuensinya adalah korupsi. Ya, itu intisari yang disampaikan oleh Alex Marwata, Wakil Ketua KPK. Dan sekarang mari kita berkaca, ya, NTT salah satu daerah rawan korupsi. Memang kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan di media-media, selalu saja ada praktik-praktik korupsi yang terjadi di unsur-unsur pemerintahan kita, ya, mulai dari provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke desa-desa. Dengan adanya dana desa, itu banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Ya. Dan sekarang banyak dari antara mereka yang mendekam di balik jeruji besi. Jadi dana desa sudah menjadi dana dosa, karena kepala desanya sudah berubah menjadi para kepala dosa. Ya. Itu baru salah satu contoh, belum lagi aspek-aspek lain dari 8 aspek yang tadi sudah saya sampaikan. Dan saudara-saudara, satu hal yang menjadi penyebab korupsi adalah soal gaya hidup. Ya, memang kalau soal gaya hidup bikin orang gelap mata, bikin orang buta hati, lalu bisa melakukan apa saja. Karena gaya hidup membuat orang lupa diri, bisa bikin orang lupa daratan. Yang penting bagaya, walaupun itu hasil korupsi atau hasil mencuri dana milik rakyat. Gaya hidup ini memang hal yang sangat riskan, yang bisa memicu korupsi. Nah, berkaitan dengan gaya hidup ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Alex Marwata, sang wakil ketua KPK itu.
Kalau pegawai yang golongan bawah lalu ke kantor pakai mobil mewah, maka patut dipertanyakan gajinya berapa sampai pakai mobil mewah. Kalau kredit, berapa angsurannya? Itu sangat mudah untuk dilihat. Kecenderungan pejabat ASN kita, kalau korupsi, maka mereka tergoda untuk mengekspos diri. Dan itu dapat dilihat secara kasat mata. Mulai bangun rumah di mana-mana, mulai beli mobil mewah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini catatan sang wakil ketua KPK, tetapi juga menjadi hal yang bisa kita pantau dan bisa kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut dia, sebenarnya tidak susah untuk melihat apakah seseorang itu melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Kita lihat, kalau gaya hidupnya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, ya pasti dia bekerja baik. Namun jika gaya hidupnya lebih dari apa yang diperoleh, atau misalnya gajinya 7 juta, tetapi tiba-tiba bisa beli mobil baru, bangun rumah dan seterusnya, seharusnya Bapak Ibu paham. Karena dari mana dia bisa dapat mobil dan bangunan rumah, kalau bukan dari hasil korupsi. Ya, itu saya tadi bacakan pernyataan Wakil Ketua KPK yang dilansir oleh salah satu media. Tetapi sebenarnya berkaitan dengan gaya hidup ini penting. Karena kadang-kadang orang menjadi korban karena tuntutan gaya hidup. Mau tampil elitis, mau tampil mewah, mau tampil beda, akhirnya tergoda untuk korup dan jatuh dalam kubangan korupsi. Yang penting orang bisa melihat bahwa kita hidup wah, tetapi ternyata gaya hidup itu yang akhirnya membuat banyak orang terjerat kasus hukum korupsi dan akhirnya mendekam di balik jeruji besi. Karena itu saudara-saudara, mari kita jaga diri kita, ya, kendalikan hati dan batin kita, jangan terjebak dalam pola gaya hidup yang elitis. Hiduplah bersahaja apa adanya, ya, nikmati hasil pekerjaan kita, karena kita adalah apa yang kita lakukan. Jangan hidup berdasarkan perspektif orang lain. Dan pastikan bahwa NTT mesti keluar dari zona rawan korupsi ini. Karena seperti apakah NTT itu sangat tergantung pada seperti apakah kita melakukan yang terbaik di Nusa Tenggara Timur ini. Sekali lagi, stop korupsi. Jangan jadi korban karena tuntutan gaya hidup. Terima kasih dan Tuhan memberkati.